Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Priya Budiarti. Saya mahasiswi dari program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik Politeknik Kemenkes Semarang dengan NIM P1374312200091. Kelas reguler B, tingkat 1 semester 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah mikrobiologi pangan. Dan kali ini saya akan membuat video yaitu mereview jurnal terkait pemeriksaan air, yaitu meliputi uji penduga, uji penegasan, dan uji pelengkap dalam jurnal yang berjudul Identifikasi Bakteri Coliform pada air sumur gali yang jaraknya kurang 10 meter dari septic tank di Kelurahan Kemaraya, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Oke, mari kita mulai. Pemeriksaan air. Sebelumnya ada sedikit pembahasan tentang air dulu. Apa itu air dan apa fungsi air? Oke, jadi air adalah zat yang ada di alam yang dalam kondisi normal berada di atas permukaan bumi, terbentuk cair dan akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius dan akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan. Dengan demikian, semakin naiknya jumlah penduduk, maka semakin naik pula laju pertumbuhan dan laju pemanfaatan sumber-sumber airnya. Seperti kata Pak Sumerat J di tahun 2002, beban pengotoran air juga bertambah cepat sesuai dengan cepatnya pertumbuhan. Nah, air bersih merupakan sarana utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam penularan penyakit. Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Sekitar 3/4 bagian dari tubuh manusia merupakan air. Lalu apa sih fungsi air? Nah, air ini kan digunakan hampir di seluruh kegiatan manusia. Contohnya apa? Contohnya kayak buat mandi, buat masak, buat menyuci, untuk membersihkan rumah dan lingkungan, dan lain sebagainya. Air juga dimanfaatkan untuk keperluan industri seperti pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, dan transportasi. Juga untuk organ tubuh kita, seperti gunanya untuk membantu proses metabolisme. Nah, air juga baik diperlukan di beberapa bidang lain seperti di pembangkit tenaga listrik atau dikenal sebagai PLTA, terus juga sebagai sarana olahraga kayak ski, terus berselancar, kolam berenang, dan sebagainya. Juga untuk keperluan peternakan, terus keperluan pariwisata, baik banget ya ternyata, dan keperluan kedokteran kayak hidroterapi, pelarut obat, atau bahan infus. Di gizi juga biasanya untuk masak-masak, dan banyak banget emang manfaat air karena air ini berdampingan hidupnya dengan kita. Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air bab 3 pasal 7 menyebutkan bahwa ada 4 golongan air menurut peruntukannya. Nah, yang pertama, air golongan A. Air golongan A adalah air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu. Air golongan B adalah air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum. Air golongan C adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan, dan air golongan D adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan usaha perkotaan, industri, dan pembangkit tenaga air. Nah, di sini ada kualitas air minum menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI. Jadi ini kualitas yang boleh dikonsumsi gitu ya, air bersihnya. Ada kualitas air minum menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/SK/MK/4/4/2010, meliputi yang pertama ada parameter wajib ini. Nah, parameter wajib di sini tuh meliputi persyaratan. Persyaratan pertamanya ini ada katanya gini, persyaratan air yang berkualitas baik harus memenuhi persyaratan fisik. Apa aja sih persyaratan fisiknya? Yang pertama ini ada tidak berasa, air tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak keruh. Tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak keruh, serta suhu udara maksimum plus minus 3 derajat Celcius. Selanjutnya yang kedua ada persyaratan mikrobiologi. Syarat mutu air minum sangat ditentukan oleh kontak bakteri coliform. Dan di sini mau membahas sedikit tentang bakteri coliform ini. Untuk kedepannya mungkin kita bakal banyak banget dengar kata-kata bakteri coliform ini di uji pemeriksaan air, karena bakteri coliform ini salah satu indikator dalam uji pemeriksaan air ini. Jadi langsung aja. Nah, oke, bakteri coliform. Bakteri coliform ini merupakan salah satu bakteri yang dapat mencemari kualitas air.
Golongan bakteri ini adalah intestinal hidup di dalam saluran pencernaan manusia. Bakteri coliform merupakan bakteri indikator keberadaan bakteri patogenik lain. Bakteri coliform dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu coliform fekal dan coliform non-fekal. Nah, coliform fekal ini contohnya adalah E. coli. Nah, E. coli ini berasal dari kotoran hewan dan manusia. Jadi bakteri ini berasal dari kotoran hewan dan manusia. Adanya E. coli dalam air menunjukkan bahwa air yang dikonsumsi telah terkontaminasi oleh feses manusia. Bahaya ya. Nah, oleh karena itu, air yang kita minum ini harus memenuhi persyaratan. Nah, yang kedua adalah coliform non-fekal, di mana coliform non-fekal ini contohnya adalah Enterobacter aerogenesis. Ya, Enterobacter aerogenes. Nah, bagi manusia air ialah salah satu kebutuhan utama, mengingat air sebagai faktor utama dalam penularan penyakit khususnya dalam masyarakat. Maka tujuan utama penyediaan air bersih adalah untuk mencegah penyakit yang dibawa oleh air. Jadi tadi yang bakteri fekal adalah E. coli dan bakteri non-fekal adalah Enterobacter aerogenes. Dalam metode uji kualitas mikrobiologi air digunakan kelompok coliform sebagai indikator. Jadi maksudnya di sini adalah bakteri coliform ini sebagai indikator dalam pemeriksaan air gitu. Nah, coliform sebagai suatu kelompok dicirikan sebagai bakteri bentuk batang, gram negatif, tidak membentuk spora, aerobik dan anaerobik fakultatif yang memfermentasikan laktosa dengan menghasilkan asam dan gas dalam waktu 48 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Jadi 48 jam 2 hari ya. Jadi yang bingung maksudnya gini, bakteri coliform ini sebagai indikator adanya pencemaran bakteri patogen dalam air. Jadi coliform adalah indikator kualitas air. Semakin sedikit kandungan coliformnya, maka semakin bagus kualitas air itu. Karena di sini jurnalnya itu memakai air sumur, maka kita akan membahas sedikit tentang kebutuhan air sumur yang bersih. Parameter kebutuhan air sumur yang bersih. Jadi di sini ada 3 parameter. Yang pertama ada parameter fisik, yang kedua ada parameter kimia, dan yang ketiga ada parameter bakteriologi. Nah, untuk parameter fisik yaitu meliputi bau, rasa, dan kekeruhan. Yang kedua ada parameter kimia meliputi kimia organik dan kimia anorganik yang mengandung logam seperti Fe, Cu, Ca, dan lain-lain. Dan yang ketiga ini parameter bakteriologi yang terdiri dari coliform fekal dan coliform total. Metode yang dipakai di pengujian ini adalah metode MPN atau Most Probable Number, di mana metode ini merupakan metode perhitungan sel terutama untuk perhitungan bakteri coliform tadi berdasarkan jumlah perkiraan terdekat, yaitu perhitungan dalam range tertentu dan dihitung sebagai nilai duga dekat secara statistik dengan merujuk pada tabel MPN. Metode MPN ini didasarkan pada pembagian sampel atau pembagian sampel secara 3 macam pengenceran. Nah, akurasi dari 1 kali pengujian tergantung dari jumlah tabung yang digunakan untuk tiap pengenceran. Biasanya digunakan sistem 5 atau 3 tabung untuk setiap pengenceran. Nah, hasil akan diperoleh apabila semua tabung dengan pengenceran rendah menunjukkan pertumbuhan dan tabung-tabung dengan pengenceran tinggi menunjukkan tidak adanya pertumbuhan. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke langkah kerja atau cara kerjanya. Nah, di langkah kerja atau cara kerja ini kita memerlukan alat dan bahan. Nah, di sini alatnya lumayan tapi nggak baik-baik banget sih ya, sekitar 18-an alat gitu. Nah, alatnya di sini ada botol sampel, gelas ukur, pipet tetes atau pipet ukur, tabung reaksi, tabung Durham rak tabung, Erlenmeyer inkubator autoclave, lampu spiritus beker glass, batang pengaduk, ose, cawan Petri oven, dan kaki 3, kawat kasa, dan meteran. Serta di sini bahannya kita memakai ada air sumur gali karena sampel adalah tadi air sumur gali sesuai dengan judul. Ada aquades, ada kapas atau aluminium foil, dan pH universal. Nah, untuk medianya ini media ini berhubungan dengan metode MPN tadi. Nah, untuk medianya kita punya 3, yaitu media lactose broth atau LB, ini ntar digunakan di uji penduga. Lalu ada media Brilliant Green Lactose Bile Broth atau BGLB, ini akan dilakukan di uji penguat, dan media Eosin Methylene Blue Agar atau MBA dilakukan di uji pelengkap. Sebelum melakukan pengujian, kita akan mengambil sampel terlebih dahulu karena di sini kita memakai sampel air sumur gali, maka kita akan mengambil air sumur gali itu. Nah, caranya
Yang pertama, siapkan botol sampel yang steril, kemudian masukkan sampel air itu sebanyak 10 ml ke dalam botol, lalu diberi label, kemudian dibawa ke laboratorium dan siap untuk diperiksa. Selanjutnya kita akan mensterilisasi alat-alat dulu. Jadi alat-alat yang di atas itu harus dalam keadaan sudah steril. Cara sterilnya itu bisa dengan menggunakan oven pada suhu 180 derajat Celcius dalam waktu 1 jam. Setelah itu kita akan membuat media terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian. Nah, di sini pertama kita akan membuat media lactose broth atau LB. Nah, media lactose broth ini dia punya dua tipe ya. Yang pertama ada single strain dan ada double strain. Tapi nggak usah bingung, kita akan pakai dua-duanya. Jadi pertama untuk membuat media ini kita siapkan alat dan bahan. Lalu di sini dia ditimbang lactose broth sebanyak 13 gram. Jadi lactose broth single strain ini 13 gram dan timbang lactose broth double strain 13,8 gram. Selanjutnya dimasukkan ke Erlenmeyer yang berbeda, lalu diberi aquades dan dikocok perlahan. Nah, untuk menghubungkannya agar serbuknya bisa lebih larut sempurna, bisa menggunakan water bath. Nah, di sini water bath ini merupakan kompor khusus di laboratorium untuk melarutkan serbuk. Nah, selanjutnya kalau udah larut, dicek pH-nya sekitar kurang lebih 7,0 sampai 0,2, kemudian ditutup dengan kapas atau kertas perkamen gitu di atas Erlenmeyer-nya, atau aluminium foil juga bisa, lalu disterilkan dalam autoclave selama 15 menit di suhu 121 derajat Celcius dan selanjutnya didinginkan di suhu 40 sampai 50 derajat Celcius baru bisa disimpan di lemari es. Kedua, pembuatan media bagi LB. Jadi caranya siapkan alat dan bahan untuk pembuatan media BGLB, lalu timbang 9,8 gram BGLB ini, lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan aquades, kemudian larutkan atau kocok dan homogenkan, bisa menggunakan water bath. Lalu kalau sudah dicek pH-nya sekitar 7,2 sampai 0,2, kemudian tutup dengan kapas atau aluminium lagi dan disterilkan dalam autoclave di suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, sama halnya untuk media ketiga atau yang EMBA ini, Eosin Methylene Blue Agar. Caranya juga siapkan alat dan bahan, lalu timbang 4,9 gram. Lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan aquades lalu homogenkan. Nah, untuk pH-nya di sini sekitar 7,1 sampai 0,2, kemudian tutup dengan kapas atau aluminium foil dan panaskan menggunakan water bath sampai serbuk larut sempurna. Kemudian dipipet media ke dalam tabung reaksi sebanyak 10 ml menggunakan pipet ukur dan ditutup dengan menggunakan kapas. Lalu disterilkan dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dan didinginkan pada suhu ruang, kemudian disimpan di lemari es. Selanjutnya kita akan melakukan pengujiannya. Di sini pengujiannya tadi memakai 3 uji, yaitu pertama uji penduga, uji penguat, dan uji pelengkap. Nah, pertama kita akan menggunakan uji penduga, di mana uji penduga ini adalah memakai media lactose broth. Nah, caranya adalah siapkan alat dan bahan, terus menyiapkan 5 tabung berisi 10 ml media lactose broth. Nah, tadi di sini media lactose broth ini ada yang double strain dan ada yang single strain. Jadi kelima ini diisi 10 ml masing-masing. Lalu diberi kode DS di 3 tabung. Di 3 tabung DS dan di 2 tabung ini adalah single strain dan single strain. Jadi double strain, double strain, double strain, single strain 1 dan single strain 2. Selanjutnya jika sudah, oh ya, jangan lupa ini diletakkan berderetan jadi biar nggak ngacak gitu urutannya. Selanjutnya sampel air sumur gali itu dipipet secara steril dan dimasukkan ke dalam tabung dengan kode DS masing-masing 10 ml. Kemudian di kode SE1 atau single strain 1 sebanyak 1,0 ml dan tabung kode SS2 single strain 2 sebanyak 0,1. Jadi ininya 10 ml, 1,0 dan 0,1.
Nah, kemudian tabung perlahan-lahan dikocok sampai sampel menyebar rata ke seluruh bagian medium atau sampel dihomogenkan. Kemudian diinkubasi di inkubator dengan suhu 35 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Berarti 1 hari. Nah, jika udah nanti 1 hari itu kemudian kita mengamati apakah adanya timbul gas pada setiap tabung Durham yang ada di dalam tabung reaksi itu. Nah, jika ada berarti adanya gas itu menunjukkan berarti adanya bakteri coliform di dalam uji sampel itu. Jadi berarti positif kalau misalnya dia ada gasnya. Kemudian catat jumlah tabung yang positif dari kelima ini, catat tabung yang positif. Lalu kita akan lanjutkan ke uji berikutnya, yaitu uji penguat atau uji konfirmasi. Nah, setelah 1 hari ternyata hasilnya menjadi seperti ini. Nah, di sini keterangannya hasil positif di semua tabung pada uji penduga. Berarti di sini adanya gas di dalam tabung Durham sesuai dengan jurnal. Langsung kita masuk ke uji kedua, yaitu uji penguat atau uji konfirmasi, di mana di sini kita akan menguji lagi menggunakan media yang berbeda, yaitu kan kalau tadi ujinya pakai media lactose broth, sekarang pakai media BGLB. Nah, di media BGLB ini caranya siapkan alat dan bahan, kemudian menyiapkan 7 tabung berisi media BGLB sebanyak 9 ml. Jadi 7 ini dimasukkan media BGLB sebanyak 9 ml. Nah, dari masing-masing tabung yang positif di media lactose broth tadi, yang di awal tadi, diambil sebanyak 1-2 ounce dari setiap tabung dan diinokulasi pada media BGLB. Nah, kemudian semua tabung diinkubasi pada inkubator pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Berarti 1-2 hari. Nah, lalu pengamatan dilakukan pada setiap tabung BGLB. Setelah itu, tabung yang menghasilkan gas pada tabung Durham dinyatakan positif. Kita akan melihat hasilnya. Nah, ternyata hasil yang didapatkan di sini keterangannya adalah hasil positif pada 7 tabung tersebut dan ditandai dengan terbentuknya gas pada tabung Durham. Seperti ini. Yang terakhir yaitu uji pelengkap, di mana uji pelengkap ini menggunakan media EMBA atau Eosin Methylene Blue Agar. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah menyiapkan cawan Petri berisi media EMBA sebanyak tabung positif pada media BGLB tadi. Jadi, berarti kan tadi 7 yang positif, berarti menyiapkan cawan Petri 7 cawan Petri yang sudah ada media EMBA-nya. Lalu tabung yang positif pada media BGLB ini masing-masing diambil 1 ounce kemudian diinokulasi pada media EMBA dengan goresan. Nah, setelah itu semua cawan Petri yang media EMBA ini diinkubasikan di inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 24-48 jam, ya sekitar 1-2 hari. Setelah itu mengamati perubahan warna pada media EMBA. Nah, jika ada yang memiliki warna hijau metalik, berarti menunjukkan bahwa adanya koloni coliform fekal atau adanya E. coli tadi. Nah, jika ada warna merah menunjukkan koloni coliform non-fekal. Dan ternyata hasil uji pelengkap seperti ini. Nah, di keterangannya adalah hasil positif dengan ditandai hijau metalik. Berarti yang ada hijau metalik di berapa nih? Di berapa cawan Petri. Nah, ini bisa lihat sendiri ya. Nah, masuk ke pembahasannya. Jadi di setiap uji pemeriksaan air ini menggunakan metode MPN, mereka membuatkan tabelnya seperti di samping ini. Nah, jadi di sini adalah tabel untuk hasil uji penduga, yaitu 5.2, di mana lihat hasilnya semuanya keruh. Jadi maksudnya adalah berdasarkan tabel 5.2 hasil pemeriksaan bakteri coliform pada air sumur gali yang jaraknya kurang 10 meter dari septic tank di Kelurahan Kemaraya, Kota Kendari, pada media pertumbuhan laktosa broth atau di tadi yang uji penduga pertama di media LB, dari 7 sampel dinyatakan positif bakteri coliform. Nah, jadi pada step pertama ternyata semua bakteri itu atau semua sampel maksudnya semua sampel itu dinyatakan ada bakteri coliform. Lalu yang kedua adalah uji penguat. Atau uji konfirmasi ya tadi.
Ya, jadi di uji penguat ini juga udah disiapkan tabelnya menggunakan media BGLB. Nah, terlihat di sini keterangannya dari 7 sampel semuanya kualitasnya jelek ya, atau melewati batas cemaran atau kualitas jelek. Hampir, bahkan semuanya di 7 sampelnya. Nah, sesuai dengan keterangannya di bawah, berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan bakteri coliform pada sampel air sumur gali di Kelurahan Kemaraya, Kota Kendari, pada uji konfirmasi menggunakan media pertumbuhan BGLB, dinyatakan positif coliform. Untuk uji yang terakhir ini, tabel uji yang terakhir yaitu uji pelengkap yang memakai media EMBA, ini terlihat dari 7 sampel, rata-rata teridentifikasi coliform fekal, yaitu adanya bakteri E. coli. Tapi di sini ada satu nyempil yang coliform non fekal, berarti dia warnanya tidak hijau metalik. Nah, dia di sini berwarna merah muda. Dimana berarti kalau dia non fekal berarti adanya bakteri yang namanya Enterobacter aerogenes. Sesuai dengan keterangan di bawahnya, menyatakan bahwa berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan bakteri coliform pada air sumur gali yang jaraknya kurang 10 meter dari septic tank, pada uji pelengkap menggunakan media EMBA, ini 6 sampel dinyatakan positif adanya bakteri coliform fekal dan ditandai dengan koloni berwarna hijau metalik. Nah, berikutnya adalah kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi mengapa sampel dari ketujuh sampel itu ternyata mengandung bakteri. Nah, jadi di jurnal ini dinyatakan bahwa pada penelitian ini sampel yang diteliti yaitu 7 sampel air sumur gali yang diperiksa pada uji coliform. Terdapat 7 sumur gali yang kualitas airnya tidak memenuhi syarat. Itu karena adanya hubungan dengan jarak sumur gali ke tangki septic tank yang kurang dari 10 meter dan juga letak tangki yang tidak sesuai, sehingga sangat terdampak pada kualitas airnya. Seperti itu. Jadi pengaruhnya juga dari jarak sumur gali itu terhadap septic tanknya. Jadi yang bisa menyebabkan adanya bakteri. Di samping dalam air pasti sudah ada bakteri, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, pertama, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa identifikasi bakteri coliform pada air sumur gali yang jaraknya kurang 10 meter di Kelurahan Kemaraya, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan metode MPN ini didapatkan hasil 100% positif. Nah, yang kedua, dari hasil identifikasi bakteri coliform pada air sumur gali yang jaraknya kurang 10 meter dari septic tank di Kelurahan Kemaraya, Kota Kendari diperoleh hasil 100% sampel positif tercemar bakteri coliform dan melampaui batas cemarannya. Nah, dalam melihat hasil penelitian ini bahwa terdapat sampel air yang memiliki kadar total coliform yang tinggi, maka masyarakat diharapkan lebih mengetahui cara pembuatan sumur gali, terutama dengan melihat letak jarak antar tangki septic tank dan sumur gali dan memperhatikan kebersihan sekitarnya. Juga sebelum mengkonsumsi air sumur gali, sebaiknya dimasak terlebih dahulu agar bakteri-bakterinya bisa mati dan bersih, serta saat kita minum airnya atau menggunakan airnya tetap menjadi sehat. Nah, itu dia tadi review dari jurnal yang saya dapatkan tentang pemeriksaan air memakai uji penduga, uji penguat, dan uji pelengkap atau metode MPN. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.